Maaf Bu, suara Ibu nggak kedengaran. Nah, kepada bidang 3, udah jelas suara Ibu? Sudah Bu. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas. Ini lanjutan pembelajaran kita pada hari ini dari melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya ya. Oke, kita masuk ke ruang lingkup kerja bidan di kebidanan komunitas. Ada dia lingkup promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Apa itu promotif? Promosi, preventif itu pencegahan, kuratif itu pengobatan, rehabilitatif merehabilitasi supaya bisa lagi ke fungsi ataupun sakit yang sebelumnya bisa ke fungsi yang semestinya ataupun meningkatkan fungsinya. Nah, peran dan fungsi bidan di kebidanan komunitas ada peran sebagai pelaksana. Peran sebagai pelaksana ini ada tugasnya mandiri, dirinya sendiri, ada juga tugas kolaborasi dan tugas ketergantungan. Baru ada peran sebagai pengelola dan juga ada peran sebagai pendidik dan peneliti. Inilah peran dan fungsi bidan di komunitas. Nanti akan saya jelaskan apa itu sebagai pelaksana, sebagai pengelola, sebagai pendidik, dan sebagai peneliti. Peran sebagai pelaksana. Yang pertama itu memberikan pelayanan kebidanan secara langsung dan tidak langsung kepada klien, individu, keluarga, kelompok masyarakat, tapi menggunakan asuhan kebidanan. Peran bidan di sini meliputi tugas mandiri dan kolaborasi dan rujukan. Nah, tugas mandiri, ada beberapa tugas mandiri bidan. Dia yang pertama itu menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. Jadi kita memberikan asuhan itu tapi melalui manajemen pola pikir kita. Baru yang kedua, tapi sesuai dengan teori pastinya ya. Yang kedua, memberikan pelayanan dasar pada anak remaja, wanita, pranikah dengan melibatkan kliennya, pasiennya. Memberikan asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal. Yang keempat, memberikan asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan dengan melibatkan pasien itu sendiri dan keluarga. Karena proses ataupun fase bersalin. Jadi kita melibatkan kliennya dan juga keluarga untuk mengambil, misalnya contohnya ngambil keputusan, baru memberikan asuhan ataupun memberikan tindakan itu bisa dengan bantuan keluarga. Baru memberikan asuhan kepada bayi baru lahir. Tahu nggak teman-teman ataupun bidan 3 tahu nggak itu asuhan kepada bayi baru lahir? Ada yang tahu? Ada yang tahu asuhan kepada bayi baru lahir? Nah, ibu yang menjawab ya, banyak ya asuhan pada bayi baru lahir. Bisa pemeriksaan fisik, baru apa lagi? Pemotongan tali pusat. Yang selanjutnya, memberikan asuhan kebidanan pada klien dengan fase nifas. Fase nifas. Baru memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur. Kalau wanita usia subur itu untuk KB pastinya ya, supaya merencanakan keluarga. Baru selanjutnya, wanita gangguan sistem reproduksi ataupun wanita dalam fase klimakterium ataupun menopause. Baru memberikan asuhan kepada bayi, balita, dan melibatkan keluarga. Ini tadi udah ada di atas ya.
Baru tugas kolaborasi. Tadi tugas mandiri, ini tugas kolaborasi. Ada dia meliputi beberapa hal. Tetapnya sesuai dengan yang kita katakan tadi, tapi biasanya kalau kolaborasi ini ada risiko tinggi. Contohnya, lihat di sini ya. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama kegawat daruratan. Jadi kalau pasien ataupun klien kita yang risiko tinggi, itu kita tidak boleh melakukan tugas mandiri. Harus ada kolaborasi. Misalnya kolaborasi yang dikatakan rujukan. Paham ya teman-teman ya? Bidang 3 paham, nanti ini akan di kebidanan komunitas juga akan kamu di lapangan, ini akan kamu terapkan. Paham, Bu. Paham, Terima Bu. kasih yang Yofi, Risa, Eni, itu yang saya lihat di sini. Sama yang lain-lain juga ya. Baru ada tugas rujukan. Tadi kan kolaborasi, baru akan dirujuk. Nah, tugas rujukan bidan meliputi menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga. Memberi asuhan kebidanan dengan konsultasi pada ibu hamil yang risiko tinggi, yang memerlukan kegawat daruratan. Contoh ibu hamil dengan risiko tinggi dan kegawat daruratan itu seperti apa? Contohnya itu, Bu, sepertinya itu tensi tinggi, Bu, pada ibu hamil, Bu, ya ingin mau bersalin, Ibu. Kalau bahasa medisnya itu apa kira-kira, Juli? Preeklamsia berat, Ibu. Preeklamsia berat, Bu. Oke, preeklamsia. Sekarang nggak ada lagi preeklamsia ringan ya, langsung dikatakan preeklamsia berat ya. Itu kemarin di kuliah pakar kita itu ya. Masih ingat nggak? Oke, baru kita ke pengelola. Nah, tadi kalau dikatakan bidan sebagai pengelola berarti merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengevaluasi bagaimana pelayanan yang kita berikan. Baik yang langsung ataupun tidak langsung menggunakan peran aktif dalam masyarakat ataupun dalam kehidupan berkomunitas. Jadi bidan tadi sebagai apa yang pertama, teman? Bidan 3 tadi sebagai apa tadi yang pertama selain pengelola? Peran sebagai pelaksana. Pelaksana ini ada tugas mandiri, kolaborasi, dan tugas rujukan. Baru ada sebagai pengelola, baru ada sebagai pendidik. Nah, kita memberikan pendidikan kesehatan kepada kelompok, bisa kepada keluarga yang berisiko tinggi, ataupun kepada kader. Kita memberikan pendidikannya sehingga, contoh misalnya, kader kita berikan pendidikan, kader kita nanti bisa menyampaikan ke masyarakat luas. Ataupun kita selaku bidan bisa langsung memberikan ke masyarakat luas. Tapi bisa kita dibantu dengan kader. Atau misalnya dalam keluarga, contoh misalnya kita mau promosi kesehatan mengenai, kita katakan dulu mengenai kesehatan pada remaja. Mungkin remajanya nggak ada di rumah, tapi ibunya bisa kita ajarkan sehingga ibu yang menyampaikan kepada anak-anaknya. Baru sebagai peneliti. Nah, kita selaku bidan melakukan penelitian. Fungsinya ini untuk apa? Untuk mengembangkan kebidanan komunitas. Peran melakukan investigasi ataupun penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik mandiri ataupun berkelompok. Kita bisa melakukan penelitian ini sendiri ataupun berkelompok. Misalnya, Ibu Merlina bisa melakukan penelitian dengan
si Juli. Ataupun si Juli nantinya melakukan penelitian dengan si Arta. Ataupun si Putri Kasih. Bisa tadi 3 orang atau beberapa bisa melakukan penelitian. Nah, tugas, kalau dikatakan tugas dan tanggung jawab langsung di kebidanan komunitasnya, melakukan semua kegiatan yang ada di puskesmas. Baru menggerakkan, membina masyarakat desa berperilaku hidup sehat. Yang ketiga, melaksanakan pelayanan KIA. Apa itu KIA? Bidan 3 tahu nggak itu apa KIA? Kesehatan ibu dan anak, Bu. Oke, siapa tahu karena udah lama kemarin di rumah, walaupun online tetap berjalan udah lupa, tapi syukur-syukur ya masih ingat semuanya ya. Baru memberi bimbingan, asuhan kepada remaja atau penasihat kepada remaja sama seperti kalian ya, remaja ataupun calon ibu, baru ibu hamil dengan resiko tinggi, ibu melahirkan, ibu nipas, ibu menyusui, ibu yang akan dikasih asuhan KB. Kita memberikan bimbingan. Jadi tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas itu banyak. Walaupun tadi hanya 4 tadi Ibu katakan sebagai pelaksana, sebagai apalagi tadi? Peneliti, sebagai pendidik. Tapi kalau kita paparkan lagi satu persatu, banyak. Menolong ibu yang melahirkan dan memberi asuhan bayi, anak-anak prasekolah, baru apalagi tindakan pencegahan, deteksi terhadap ibu dan anak balita yang kesehatannya terganggu, melakukan penyuluhan kesehatan, baik di misalnya kita katakan di desa ini, di posyandu ini, ke sekolah wilayah kerja kita. Baru memotivasi ataupun menggerakkan masyarakat, terutama kaum wanitanya. Nah, kalau kita melihat bagaimana sih profil bidan di kebidanan komunitas itu, pasti macam-macam. Ada yang buka praktek mandiri, ada juga bidan koordinator di puskesmas, ataupun bidan pelaksana di puskesmas. Nah, kalau bidan praktek swasta, nanti misalnya bidan 3 lulus semuanya. Mungkin ada yang keterima langsung PNS, atau juga ada yang buka praktek sendiri, bidan praktek swasta. Nah, inilah rangkaiannya. Praktek bidan adalah apa itu? Kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan bidan kepada pasien. Bisa dia pribadi ataupun individu, atau bisa juga ke keluarga, ataupun langsung ke masyarakat. Contoh yang dikatakan individu, Ibu Merlina datang ke klinikmu mau menggunakan KB, tapi kan kalau Ibu Merlina nggak mungkin menggunakan KB. Ataupun kita katakanlah dulu dengan keluhan premenopause. Ya, kamu berikanlah ilmumu yang mengenai premenopause. Ataupun keluar kamu yang melakukan kunjungan ke rumah. Juga ini sesuai dengan kewenangan dan kemampuan yang dia punya memberikan ke masyarakat. Dan praktek ini juga harus mempunyai surat lengkap izinnya, sehingga bisa membuka praktek. Baru ada bidan koordinator, ataupun sering kita dengar bikor katanya gitu. Bidan koordinator, bidan di puskesmas atau dinas kesehatan ataupun kabupaten ataupun kota yang mempunyai kemampuan atau tanggung jawab membina bidan di wilayah kerjanya, bisa secara perorangan ataupun secara kelompok. Itu dia kalau bidan koordinator. Kalau kamu nanti jadi bidan koordinator, apa tugas pokokmu? Pasti kan ada tugas pokok.
melaksanakan penyediaan, baru pemantauan, mengevaluasi kerja bidan di wilayah kerjamu. Bagaimana manajemen program KIA-nya. Baru yang ketiga, yang kedua, dia nggak bisa bekerja sendiri bidan koordinatornya, harus ada koordinasi antar lintas program dan lintas sektor, baik vertikal ataupun horizontal. Contohnya gini, bidan, kalau misalnya kita katakanlah dulu untuk promosi kesehatan ataupun preventif, supaya masyarakat, misalnya si ARPA membuka, kita katakanlah dulu mau memberikan apa namanya ya, senam lansia ataupun senam diabetes kepada masyarakat tertentu. Kalau kita undang, memang masyarakat akan iya katanya. Tapi dalam kenyataannya mereka kurang berpartisipasi, tidak datang merekanya. Tapi kalau kita ajak berkontribusi, misalnya kepala dusun ataupun kepala desa, akan semua nanti ikut. Jadi program kita itu, tugas kita itu berjalan dengan baik karena ada koordinasi antara beberapa lintas program dan lintas sektor. Jadi ada beberapa yang berpartisipasi gitu. Jadi bidan juga dalam tatanan organisasi puskesmas ataupun dinas kesehatan saling keterkaitan. Tidak bisa misalnya ibu, kalaupun misalnya teman-teman buka praktek bidan mandiri ataupun swasta tadi, harus berkoordinasi juga, harus ada laporan juga. Tidak bisa buka-buka lakukan pengobatan berapa melahirkan, nggak bisa, ini udah hanya catatanmu, itu harus kamu laporkan juga ke puskesmas, naungan di mana kamu berada, wilayah kerja puskesmas mana kamu, itu akan kamu laporkan ke bidan koordinatornya, sehingga nanti ini akan dilaporkan juga ke dinas kesehatan. Jadi tahu kita laju pertumbuhan, perkembangan angka kesakitan di daerah itu, di wilayah kerja kamu. Nah, tadi udah tugas, sekarang kita ke fungsi. Ya, fungsinya pastinya adalah membimbing pengetahuan, keterampilan klinis, profesi, dan sikap bidan. Baru membina bidan dalam pengelolaan program KIA. Baru pemantauan, penyeliaan, dan evaluasi program KIA, termasuk penilaian ya. Baru terhadap sarana, prasarana, dan logistik, itu yang mendukung. Ini juga dipantau oleh bidannya, fungsi bidan Bikor itu tadi. Jadi contoh kita katakan logistik, apa yang akan kita gunakan, barang-barang apa yang akan kita gunakan. Jadi harus dilihatnya juga fasilitas yang mendukung. Dia yang mengoreksi, memeriksa. Baru mengidentifikasi masalah dan menetapkan solusi. Kita katakan di daerah itu ada masalah ini, apa solusi? Misalnya, apa prioritas? Jadi makanya bidan-bidan ini juga harus tahu memprioritaskan apa yang duluan akan dikerjakan. Nah, sampai di sini, bidan 3 ada nggak mau ditanyakan ya? Ada nggak mau ditanyakan? Ada nggak mau ditanyakan? Bu, Ya, Besti ingin bertanya, Bu. ya silahkan Besti. Bu, kenapa Bu di Indonesia lebih banyaknya atau dominannya itu untuk pelayanan kesehatan itu dominannya itu pada ibu dan anak, Bu? Oke, pelayanan kesehatan
dominan ataupun lebih diperhatikan pada ibu dan anak. Iya, Bu. Oke. Ada nggak dari bidang 3 yang mau menanggapi duluan sebelum ibu mau menanggapi? Kenapa di negara kita lebih memperhatikan kesehatan ibu dan anak? Gitu pertanyaannya. Ada nggak memberikan pendapat duluan? Nanti sebelum saya tanggapi. Mungkin Intan? Atau Julia atau yang lainnya? Boleh, silahkan. Saya mau Saya mau coba menanggapi. Siapa nih? Intan, Bu. Tadi si Heni sepertinya duluan. Bukan? Iya, Bu. Ini, Bu. Intan, Heni dulu ya Intan ya, boleh ya? Iya, Bu. Boleh, Bu. Oke, silahkan. menurut saya kan, Bu, Mungkin Intan aja duluan, nggak apa-apa. Intan juga duluan, nggak apa-apa. menurut saya kan, Bu, ibu hamil dan anak lebih berisiko tunggu dulu. Ayo, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo. Menurut saya kan, Bu, ibu dan anak itu lebih berisiko dibandingkan umur kita yang lebih umur produktif, Bu. Seperti kan kita tahulah ibu hamil banyak ini, Bu. Tahu membilangkannya, Bu. Oke, udah bagus, sudah berani mengungkapkan pendapatnya juga udah hebat itu. Tapi nanti ditingkatkan lagi ya, Heni ya. Oke, Intan silahkan. Terima kasih, Bu. Udah kalau begitu Ibu aja yang ambil alih langsung ya. Kenapa di negara Indonesia sepertinya meningkatkan kesehatan kepada ibu dan anak? Benar, karena gini, perempuan ataupun ibu merupakan tiang tonggak keberhasilan suatu negara dikatakan. Dari perempuan lah ataupun dari wanita lah lahir generasi-generasi penerus. Nah, sehingga kalau wanitanya berpendidikan tinggi ataupun pintar di mengenai kesehatan, akhirnya anak yang dikandung juga akan diberikan nutrisi yang baik, pendidikan yang baik. Ada tadi yang mau menjawab sama seperti Ibu tidak ya? Ada yang mau menjawab seperti Ibu enggak tidak? Ada ya. Yang dikatakan si Henny tadi itu enggak salah. Tapi intinya kesehatan anak, karena anak ini adalah merupakan generasi ke depannya. Yang melahirkan anak ini siapa? Ibu. Ibu ini supaya bagus ya ataupun sehat anak yang dikandung, berarti kita akan memperhatikan, kita akan promosikan kesehatan, kita kasih nutrisi yang baik ataupun kita ajari ibunya. Kita paparkan dengan ilmu-ilmu yang kita dapat, kita selaku bidan, kita berikan dia konseling kesehatan yang baik. Nah, tapi kita juga nggak bisa memungkiri dalam kehidupan komunitas, walaupun tadi kita katakan kehamilan itu kita katakan fisiologis, tapi bisa aja terjadi kegawat daruratan. Makanya kita juga mempelajari kegawat daruratan. Oh, seperti ini menanganinya, atau ini deteksinya, sehingga jangan sampai terjadi. Kalau bisa jangan sampai terjadi kegawat daruratan. Oke, masih ada yang mau bertanya? Boleh silahkan. Nah, kalau tidak ada, saya lanjut sedikit lagi ya. Ruang lingkup kerja. Intinya, manajemen program KIA.
Baru ada bidan di puskesmas, ada bidan praktek swasta, ada juga bekerja di rumah bersalin. Ini hampir mirip ya di rumah bersalin dengan bidan praktek swasta. Nah, inilah nanti kamu di kebidanan komunitas juga nanti kamu berpraktek, inilah yang akan juga kamu bantu bidan koordinator yang di lapangan atau di kebidanan komunitas itu nantinya. BIKOR melakukan pembinaan aspek manajemen program KIA meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Yang terakhir adalah dievaluasinya, bagaimana kerjanya yang tadi. Fase-fase yang udah Ibu sebutkan tadi. Terakhir dievaluasi. Itulah manajemen ataupun program kesehatan ibu dan anak di komunitas menggunakan aspek manajemen program KIA. Nah, bidang 3, nanti juga kamu akan ke lapangan, coba nanti dipelajari lagi mengenai, ataupun nanti Ibu kirim sama kamu, format pengkajian keluarga di kebidanan komunitas. Sebelumnya udah saya kasih juga ya, atau udah Ibu kasih ke kalian? Sudah, Bu. Nah, nanti disimak-simak lagi di situ, baru di komunitas itu juga ada penilaian skala prioritas. Menentukan masalah apa yang duluan nanti kita tanya. Nah, aspek kebidanan komunitas itu tadi luas ya, luas. Oke, kalau tidak ada lagi mau ditanya, akan saya tutup pertemuan kita sampai di sini. Tadi tugas yang Ibu udah berikan, tolong dibaca-baca lagi ataupun dipahami lagi, terutama di format pengkajian itu nanti, dan akan ke lapangan juga akan kita laksanakan ataupun akan kita kerjakan seperti itu. Terima kasih ya teman-teman ya, bidang 3 ya. Terima kasih kembali, Bu. Terima kasih, Bu. Jangan musis murid. Oke, sampai ketemu ya di pembelajaran kita selanjutnya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Ibu. Ya, selamat siang, salam sehat. Salam sehat, Bu. Salam sehat, Bu.